Hujan turun deras malam itu, membasahi jalan kecil di pinggir kota. Dinda baru saja pulang dari pekerjaannya di perpustakaan. Ia berjalan cepat melewati gang sepi, sesekali melihat ke belakang, merasa seakan ada yang mengikutinya. Saat sampai di rumah kontrakannya yang sederhana, ia menghela nafas lega. Setelah mengganti pakaian dan membuat teh hangat, Dinda duduk di sofa, menikmati suara rintik hujan di luar. Namun, perasaan aneh itu masih ada. Ia menoleh ke jendela. Gelap. Hanya pantulan dirinya yang terlihat di kaca yang basah oleh hujan. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada buku yang ia baca. Namun, entah kenapa, matanya kembali tertarik ke arah jendela. Kini ada sesuatu yang berbeda. Jantungnya berdegup kencang. Di balik pantulan dirinya tampak sosok wajah lain, pucat, tanpa ekspresi, dengan mata hitam kosong yang menatap lurus ke arahnya. Dinda tersentak, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, ketika ia kembali melihat ke jendela, wajah itu masih ada. Dan kini mulutnya mulai bergerak seolah berbisik. Dinda tak bisa mendengar suara apapun, tetapi ia bisa membaca gerakan bibir itu. Bukalah. Ia mundur. Jantungnya berdebar semakin kencang. Tiba-tiba ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kenapa kau tak membuka jendela?" Dinda merasa seluruh tubuhnya membeku. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengetik balasan. Tapi sebelum sempat mengirimnya, lampu rumahnya berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu. Ketukan pelan di kaca jendela. 1 kali, 2 kali. Dinda menahan napas. Hatinya berteriak menyuruhnya lari. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ketikan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponselnya dan mengarahkan senter ke jendela. Dan saat cahayanya menyentuh kaca, wajah itu kini tepat menempel di sana. Tersenyum lebar, dengan mata hitam yang kini dipenuhi sesuatu yang mengalir seperti tinta. Dinda menjerit, terhuyung mundur. Lalu sesuatu terjadi. Jendela itu perlahan mulai terbuka dengan sendirinya, dan udara dingin berhembus masuk. Dinda menjerit. Tubuhnya gemetar saat udara dingin menerobos masuk melalui celah jendela yang perlahan terbuka. Wajah itu masih di sana, menyeringai lebar. Matanya kosong, hitam, pekat seperti lubang tanpa dasar. Dari sudut matanya, cairan hitam mengalir, menetes seperti tinta yang mengotori pipinya. Ketukan itu kini perlahan menjadi gesekan pelan di kaca, seolah jemari tak kasat mata sedang mencakar permukaannya. Dinda mundur hingga punggungnya menabrak meja.
Pikirannya kacau. Ini mimpi buruk. Ini tidak nyata. Namun suara lirih berbisik di telinganya. Bukalah. Dinda menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Aku sudah masuk. Dinda membeku. Matanya membelalak saat menyadari sesuatu. Wajah itu sudah tidak ada di jendela. Dengan napas memburu, ia mengarahkan ponsel ke seluruh ruangan. Sorot cahayanya menari-nari di dinding yang gelap. Tak ada siapa-siapa. Namun, kenapa ruangan terasa begitu sunyi? Bahkan suara hujan di luar terdengar semakin jauh, seperti ditelan oleh sesuatu yang lebih dalam. Pelan-pelan ia mencoba berjalan ke arah pintu. Jika bisa keluar, jika bisa lari ke rumah tetangga. Lantai di belakangnya berderit. Dinda berhenti. Seluruh tubuhnya menegang. Ada seseorang di belakangnya. Dinda tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakannya. Kehadiran itu begitu dekat, dingin, seakan menembus kulitnya. Lalu sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, lembab, seperti tangan yang telah lama membusuk. Napasnya tercekat. Ia tak bisa bergerak. Perlahan, suara berbisik kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Jangan takut, aku hanya ingin wajahmu. Dinda menjerit sekuat tenaga. Lalu, semuanya menjadi gelap. Esok paginya, tetangga menemukan pintu rumah Dinda terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak perampokan. Namun, satu hal yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Cermin di ruang tamu penuh dengan bekas tangan hitam. Dan di jendela, samar-samar terlihat pantulan seseorang berdiri diam tanpa wajah. Polisi datang tak lama setelah laporan hilangnya Dinda menyebar. Rumah itu diperiksa dari atas ke bawah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Dinda. Barang-barangnya masih ada. Cangkir tehnya bahkan masih terisi setengah, seolah ia baru saja pergi sebentar. Namun, satu hal yang membuat petugas merasa tidak nyaman adalah cermin besar di ruang tamu. Bekas tangan hitam yang menodai permukaannya terasa seperti sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Tetangga yang melaporkan kejadian itu, Bu Sari, masih menggigil ketakutan. Tadi malam aku mendengar teriakan, tapi aku kesini pintunya sudah terbuka dan dia tidak ada. Seorang petugas memeriksa itu lebih dekat. Saat ia mengarahkan senter ke permukaannya, sesuatu menarik perhatiannya. Ada tulisan samar yang muncul di permukaan kaca, seolah ditulis dengan jari yang basah oleh cairan tinta pekat. Tolong, aku masih di sini. Petugas itu mundur selangkah. Napasnya tercekat.
Sebaiknya kita periksa rekaman CCTV di sekitar sini, ucapnya kepada rekannya. Mereka pergi ke rumah tetangga yang memiliki kamera menghadap ke rumah Dinda. Di saat rekaman diputar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Pukul 23.45, Dinda terlihat di dalam rumahnya, duduk di sofa menatap arah jendela. Pukul 23.47, ia tiba-tiba berdiri dan melihat keluar. Wajahnya tampak ketakutan. Pukul 23.50, cahaya dalam rumah berkedip, lalu padam. Pukul 23.52, layar menjadi gelap sejenak. Pukul 23.53, ketika gambar kembali, Dinda sudah tidak ada. Namun, ada sesuatu yang lain. Di jendela rumahnya, ada sosok bayangan hitam berdiri. Bukan bayangan manusia, bukan juga pantulan. Itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, lebih kurus, dengan wajah pucat tanpa mata. Dan yang paling mengerikan, bayangan itu menoleh langsung ke arah kamera, seolah sadar sedang diawasi. Pukul 23.55, bayangan itu menghilang. Polisi saling bertukar pandang, tak bisa berkata-kata. Namun, sebelum mereka bisa mencerna apa yang baru saja mereka lihat, suara keras terdengar dari dalam rumah Dinda. Mereka bergegas kembali ke rumah itu. Saat mereka masuk, ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Cermin yang tadi hanya memiliki berkas tangan hitam yang menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Pantulan seorang wanita, Dinda. Ia berdiri di dalam cermin, mengetuk permukaannya dengan panik. Mulutnya bergerak cepat, seolah berteriak, tapi tidak ada suara yang terdengar. Salah satu petugas mundur, wajahnya pucat. Astaga, dia di dalam cermin. Dinda terus mengetuk, air mata hitam mengalir di matanya. Lalu di belakangnya perlahan muncul sosok lain, tinggi, kurus, berwajah pucat. Ia berdiri tepat di belakang Dinda. Kedua tangannya yang panjang melingkari bahunya. Sebelum siapapun bisa bereaksi, cahaya dalam rumah kembali berkedip. Dan di dalam sekejap, Dinda menghilang dari cermin. Yang tersisa hanyalah permukaan kaca yang kosong, hanya memantulkan wajah-wajah ketakutan para petugas yang kini berdiri di dalam keheningan mencekam.